Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pecinta kalam Ramadan Pondok Pesantren Al-Marwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis yang wajib atau harus dikeluarkan zakatnya, yaitu ada 6 jenis. Yang pertama ternak, yang kedua pertanian, terus yang ketiga emas dan perak, yang keempat perdagangan, yang kelima rikas dan tambang, dan yang keenam adalah zakat fitrah. Adapun waktu mengeluarkan zakat, di sini ada ketentuan khusus, yaitu kita mulai dulu dari orang yang berhak atau golongan yang berhak menerima zakat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Qur'an surah Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bani sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Dari ayat ini kita tahu bahwa yang berhak menerima zakat yang dikenal dengan yang namanya mustahik, yaitu ada 8. 8 ini dengan istilah al-asnafus tsamaniyah. Di luar ketentuan yang 8 ini tidak berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, golongan orang fakir. Terus yang kedua orang miskin, wal amilina, dan yang ketiga adalah amil zakat. Terus yang keempat wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dibujuk hatinya. Kemudian yang kelima wa fir riqab, yaitu budak. Wal wariminah, orang yang menanggung beban hutang. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Wa ibnis sabil, dan ibnus sabil yang ke-8. Ini adalah ketentuan. Misalnya ada seseorang mengeluarkan atau menyalurkan zakatnya di luar ketentuan yang 8 ini adalah tidak sah. Contoh untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, misalnya untuk pembangunan gedung masjid, musola, pelebaran jalan, dan sebagainya, maka tidak diperbolehkan. Kalau misalnya ada orang yang memaksakan diri mengeluarkan zakat untuk di luar ketentuan yang 8 ini, maka itu pun mungkin adalah hilaf, pengambilan dari hukum yang hilaf. Kalau menurut madhab Syafi'i, ya jelas-jelas tidak boleh, dan menurut jumhur ulama, kita selaku orang atau muslim yang mengikuti madhab Syafi'i, maka ya jangan
sampai mengeluarkan atau menyalurkan zakat di luar ketentuan yang 8. Memang ada seseorang yang menafsirkan poin yang ke-7, yaitu fi sabilillah. Fi sabilillah di sini terjadi khilaf sehingga tidak perlu ini diambil, karena khilaf itu selama masih bisa memungkinkan qaul yang mu'tamad, yang masyhur, yang rajih, maka yang khilaf itu harus diabaikan. Sekali lagi, inti dari pembahasan ini saya ingin menyampaikan bahwa mustahik hanya ada 8 golongan, sebagaimana disebutkan tadi. Di luar ketentuan yang 8 ini tidak dibolehkan. Saya di sini ambil ibaratnya sedikit terkait dengan masalah yang khilaf itu tadi, karena takutnya kita menganggap untuk mencari kemudahan atau gampangnya saja, walaupun yang khilaf bisa diterapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi sabilillah, dalam kategori fi sabilillah ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal adalah prajurit atau sukarelawan. Prajurit sukarelawan, yaitu prajurit yang tanpa bayaran. Terus menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik adalah prajurit sukarelawan dan fasilitas pendidikan agama Islam. Jadi ini agak lebih meluas atau melebar ini karena masih ada pendidikan agama Islam. Kemudian menurut sebagian ulama Hanafiyah adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Berarti santri, pelajar atau mahasiswa di sini masuk dalam kategori ini. Menurut Imam Al-Ghazali adalah semua objek yang bernilai ibadah. Penafsiran ini sama dengan pendapat Imam Al-Qufal yang mengutip dari sebagian fuqaha. Sedangkan menurut Imam Ahmad, Imam Hasan dan Imam Ishaq adalah orang yang menunaikan ibadah haji, yaitu buat pembiayaan ibadah haji bagi yang tidak mampu. Keterangan ini tertuang di dalam kitab Minhajul Qawim di halaman 239, ibaratnya bismillahirrahmanirrahim. Wasimpu sabi' al-wuzatu az-zukurul mutatawwi'un bil jihadi bi alam yakun lahum rizqun fil fai'i wa hum al-muradu bisabilillahi fil ayati fayu'ta kullun minhum wa in kana waniyan kifayatuhu wa kifayatu mamunuhu ila an yarji'a min nafaqatin wa kiswatin dhahaban wa iyaban wa iqamatin fis suri wa nahwihi ilal fathi wa in talat iqamatuhu ma farsin in kana yuqalu farisan wa ma yahmiluhu fi safarihi in ajaza anil mashi aw talas safaruh wa ma yahmilu zadahu wa mata'ahu illam yatik hamluhuma. Amal murtaziku fala yu'ta minaz zakati mutlaqan min amwalihim la minaz zakati. Terus ibarah-ibarah yang lain ada di dalam kitab Biaitul Mujtahid Al-Maliki, ada kitab Syarhil Umdah, ada kitab Tafsir Al-Munir, Tafsir Munir, dan banyak yang lain mengenai kehilafan
terkait dengan fisabilillah. Alhasil, mari kita selaku kaum muslimin yang sudah memastikan mengikuti mazhab Syafi'iyah, mari kita salurkan zakat kita jangan kepada selain yang 8 asnaf ini. Dan bukan keperluan selain yang 8 asnaf ini. Memang hak mereka adalah betul-betul tersalur ini untuk pemberdayaan umat Islam yang masuk dalam kategori 8 asnaf. Mungkin sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat, dan seterusnya insyaallah akan saya tampilkan kembali di pertemuan berikutnya berbentuk tabel supaya lebih simpel mengenai pembagian zakat. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.